Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban barakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Segala puji kita panjatkan pada Allah Rabbul Alamin. Salawat serta salam semoga tercurah pada Nabi yang mulia, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, di kesempatan pagi ini kita kembali melanjutkan bahasan kitab Bulughul Maram karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Setelah pada kesempatan pekan lalu wonten daurah 3 hari dari Fikih Safinah An-Najah. Nanti insya Allah akan berlanjut bulan depan, sekitar pertengahan bulan, tidak tanggal 21, 22, 23, tanggal 14, 15, 16 lebih awal. Nah, sekarang kita lihat hadis di buku terjemahan yang mana nih? Hadis berapa? Terakhir, batas sholat ya, khusyuk ya. Sisa 2 hadis kayaknya. Sekarang 260 ya? 260, 261. Saya ulang dari 260, 261, 262. Dari hadis Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayantahiyanna qaumun yarfa'una absarahum ila as-sama'i fi sholati aw la tarji'a ilaihim." Hendaklah benar-benar berhenti orang-orang yang memandang langit waktu sholat, pandangannya dangak ke atas, atau pandangan itu tidak akan kembali kepada mereka. Ini yang kita bahas terakhir kemarin, Ji. Berarti bentuk khusyuk dalam sholat, pandangan itu lihat ke tempat sujud. Walaupun apa kemarin? Depan Ka'bah atau sholat jenazah. Sholat jenazah itu pandangannya tetap ke arah tempat sujud, bukan maksudnya lihat jenazah. Walaupun nanti posisinya Ji, kakung, nanti imamnya di kepala, ya tak? Kalau saya putri, pusar. Ya, di bagian pusarnya. Walaupun itu. Tapi intinya pandangan tetap ke arah tempat sujud, bukan lihat ke depan ini, bukan lihat dangak ke atas, bukan. Nah, tadi hadis yang dari Jabir bin Samurah menunjukkan makruh, ya, menunjukkan makruh kalau melihat pandangannya itu melihat dangak ke atas. Kemarin makruh atau makruh tanzih? Makruh tanzih. Apa bedanya makruh tanzih dengan makruh? Makruh ada berapa kemarin? 2. Makruh tanzih dan makruh tahrim. Ada makruh tahrim yang sama hukumnya dengan haram, namun para ulama itu tidak menegaskan, ya, karena masih bisa ditakwil, artinya masih bisa dipahami.
haram, masih bisa dipahami makruh karena dalil lain gitu. Tapi kesimpulan hukumnya kalau makruh tahrim, dosa kalau dilakukan. Yang kedua makruh tanzih. Makruh tanzih sama dengan makruh, baiknya ditinggalkan. Baiknya ditinggalkan. Apalagi sudah ada istilah makruh itu, baiknya ditinggalkan. Walaupun itu berat misalnya. Sudah disebut makruh, tinggalkan saja. Apalagi kalau kesimpulannya haram. Seperti apa contohnya makruh? Rokok menurut orang Indonesia. Iya kan? Kalau saya enggak, saya tetap haram pokoknya. Nggak main ampun kalau rokok itu. Baik. Nah, kalau imamnya perokok berat, sholatnya sah mboten? Makmum nggak merokok makmumnya, tapi pas ngimami itu perokok berat, pas narik rokok terus dia masuk sholat itu. Ya langkah makmumnya aja yang suruh jadi imam. Makmumnya saya suruh jadi imam. Makmumnya Raisa. Yes. Sekarang lihat hadis 261. Walahu an Aisyata radhiyallahu anha qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu la salata bihadrati ta'amin wala huwa yudafi'uhu al-akhbathan. Nah, dibaca. Dan baginya dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada sholat di hadapan makanan dan tidak ada sholat ketika menahan dua kotoran depan dan belakang. Baik. Tidak ada sholat ketika makanan telah dihidangkan. Ini kita lihat maksudnya, Ji. Tidak ada sholat ketika makanan telah dihidangkan. Ini makanan sudah tersaji, kita dalam keadaan butuh untuk makan makanan tadi, ya, maka ini jadi uzur sholat berjamaah. Karena nantinya ini uzur dalam sholat, ya, untuk ditunda atau uzur dalam sholat berjamaah. Begitu pula wala huwa yudafi'uhu al-akhbathan. Begitu pula tidak ada sholat bagi yang menahan buang hajat, yaitu buang air kecil atau kencing dan buang air besar. Nah, di sini ada kalimat la sholata. La sholata. Kalau tadi terjemahan disebut tidak ada sholat. La sholata. Tadi apa? Tidak ada sholatnya. Ini maknanya ada dua. Maknanya ada dua. Yang pertama bermakna tidak ada, yaitu tidak sempurna. Sholatnya tetap sah. Oke, ini tetap apa? Sah. Makna kedua tidak sah. Nah, untuk bahasan kita nanti merujuk pada ini. Tidak sempurna tapi tetap sah. Oke. Ya, tidak sempurna tapi tetap sah.
Kalau pembahasan kita Imam Ibnu Hajar masukkan dalam pembahasan khusyuk berarti tidak khusyuk, kurang khusyuk. Nah, adapun tidak sah itu seperti dalam sholat tidak baca Al-Fatihah. La sholata liman lam yakra bi ummil Quran. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak baca Ummul Quran. Apa Ummul Quran? Al-Fatihah. Nah, nanti ini diterjemahkan tidak sah. Jadi ada 3 pendapat untuk makmum. Yang jelas untuk imam wajib baca, untuk munfarid wajib baca. Yang bersisi pendapat untuk makmum. Kalau Imam Abu Hanifah, makmum diam saja. Maupun itu sholat sir juga. Wes sudah ditanggung imam semuanya. Terus kalau pendapat yang kedua, indah Syafi'i, menurut Syafi'i, imam, makmum, munfarid wajib baca. Kapan bacanya? Ya ketika imam Makmumnya. makmumnya Jadi tidak boleh lebih cepat ya. Kaidahnya itu makmum tuh nggak boleh lebih dulu dari imam, nggak boleh. Dia tabi', pengikut. Maka nanti ba'da amin, ada saktah, ada waktu diam sebentar yang imam itu beri kesempatan. Terus yang ketiga, jika sholat jahar nanti bacaan imam jadi bacaan makmum. Kemudian kalau sholat sir, ya makmum tetap baca. Itu kompromi dalil dari Imam Ibnu Taimiyah. Nah, kalau makmum ya baca, kalau enggak ya minimal tadi dengarkan imam. Nah, kemudian nanti bacaan imam jadi bacaan untuk makmum. Kecuali kalau sudah ruku, sudah sempat baca Al-Fatihah, imam mau ruku, kita akhirnya ikut ruku, bacaan Al-Fatihahnya sudah ditanggung oleh imam. Ada 2 ya. Pokoknya kalau ada ketemu kalimat la sholata bisa 2 maksud. Tidak sempurna atau tidak sah, tergantung pendalilannya yang mana gitu. Ya, tergantung. Kalau pembahasannya tidak sempurna, ya berarti tidak sampai rukun nanti. Ya, tidak sampai pembahasan rukun sholat. Tapi kalau sudah masuk ke pembahasan tidak sah, nah ini nanti kaitannya dengan pembahasan rukun sholat yang 17. Baik, sekarang kita lihat lagi. Katalah sholata, di situ maknanya tidak ada. Tadi maksudnya adalah tidak sempurna. Di sini adalah kalimat nafi, yaitu peniadaan. Kita artikan tidak ada. Dan menurut kaidah usul itu lebih luar biasa maknanya dibandingkan dengan kalimat jangan. Tidak ada itu kalimatnya lebih luar biasa daripada kalimat jangan. Kemudian tadi yang kedua yang saya jelaskan, menurut jumhur ulama tidak ada situ maksudnya adalah tidak sempurna sholatnya. Berarti sholatnya tidak batal. Seandainya ada yang dahulukan sholat dulu baru makan, ya sholatnya tidak batal. Terus yang ketiga, makanan telah tersaji bihadratit ta'am. Makanan telah tersaji. Maksudnya ketika itu makanan telah terhidangkan dan siap disantap. Paham? Makanan sudah tersaji. Kalau makanan belum tersaji ya nggak usah kita bahas di sini. Ya, makanannya baru dimasak misalnya, masih 1 jam lagi.
Nah, nunggu ya sudah. Kalau bukan darurat, ya dia tetap disuruh untuk menghadiri sholat. Terus yang keempat di sini yudafi'uhu al-akhbatsan, menahan-nahan buang hajat. Nah, jangan bisa catat di situ, nahan buang hajat itu ada yang buang hajat sifatnya darurat. Ada sifatnya itu tidak darurat. Paham darurat? Kalau darurat gimana darurat? Wah, pokoknya wes ngapet nih, wah sudah ini resiko besar ini. Ya. Ini kalau keluar ini parah nanti. Nah. Kalau dia tahan-tahan kayak gini, ya, bahaya untuk dia. Jadi kemungkinan besar itu harus keluar, tapi dia tahan-tahan terus. Waduh, pokoknya saya masih bisa nih, maksimal nih, masih bisa. Nah, pikirannya hanya untuk nahan kentut saja, nahan buang hajat saja. Namun ada yang masih bisa ditahan, nggak terlalu berat gitu untuk ditahan. Maka ketika itu kalau bukan darurat, ya masih boleh ditahan. Berarti bahasan kita tadi itu adalah menahan buang hajat yang darurat keluar. Ya, menahan buang hajat yang darurat keluar. Berarti kalau tidak darurat, boleh nggak ditahan? Boleh. Nah, hadis ini juga jadi dalil perintah untuk khusyuk di dalam sholat. Karena itulah maksud Imam Ibnu Hajar membawakan hadis ini dalam kitab Bulughul Maram di bab khusyuk fi sholat. Jadi kalau ada yang nanya gimana kiat untuk khusyuk dalam sholat, nah ini diantara kiatnya. Kalau makanan telah tersaji, dahulukan makan, sholatnya ditunda. Atau tadi ingin buang hajat dan darurat keluar, maka dahulukan buang hajat. Berarti keadaan sebaliknya, kalau makanan belum tersaji, jangan menunda sholat. Tuh. Nah, ini kaitannya dengan waktu sholat lagi nih. Ini pembahasan jumhur. Jumhur ulama berpandangan bahwa kalau waktu sholat sempit, maka tetap mendahulukan sholat sambil nahan buang hajat tadi. Kalau waktu sholat apa? Sempit. Imam Nawawi katakan, sebagian ulama Syafi'iyah, bahwa ada pendapat lain yang menyatakan buang hajat dipenuhi terlebih dahulu, lalu mengerjakan sholat walau keluar waktu. Nah, ini pendapat sebagian saja. Yang lebih dipentingkan di sini adalah sholatnya tepat waktu, sholatnya di waktunya, walaupun sambil menahan buang hajat, karena waktunya itu sempit. Nah, sekarang kita belajar tentang keadaan waktu-waktu yang sempit dulu. Ada disebut waktu dhayiq, waktu sholat yang sempit. Ini ada dua hal di sini ya. Kalau waktu sholat sempit itu ada dua keadaan yang kita mesti pertimbangkan. Waktu sholat sempit, misalnya asar jam 15. Dia belum sholat asar dan sekarang pukul 14.55. Ini sekarang nih. Ada dua pertimbangan di sini ya. Pertama, sholat tepat waktu namun nahan buang hajat, ya kan? Menahan buang hajat. Ini sholatnya tepat waktu.
kalau mau kejar rukun-rukun 5 menit masih bisa. Keadaan pertama ya, dia pertimbangkan, saya tahan buang hajat, saya sholatnya tepat waktu. Pertimbangan yang kedua, buang hajat dulu kan? Buang hajat dulu 5 menit. Kan nggak bisa dia buang hajat bisa 5 menit bisa itu? Oh belum tentu. Buang hajat dulu, akhirnya sholatnya keluar waktu. Kalau di sini niatan sholatnya namanya adaan, karena tepat waktu. Kalau di sini niatannya apa? Qadhaan, karena sudah di luar waktu. Mana yang lebih ringan? Yang pertama apa yang kedua? Kalau yang kedua, sholat sudah keluar waktu ini, berat ini. Ya, maka keadaan yang paling bagus tadi yang pertama ini. Dia pilih sholat tepat waktu walaupun sambil tahan-tahan buang hajat. Maka dalam kita sholat itu mesti timbang-timbang ada mudarat yang lebih ringan, bahaya yang lebih ringan. Kadang ada maksudnya ingin kejar rukun, ada yang sunnah kita tinggalkan. Contoh misalnya, imam lagi rukuk, imam sudah rukuk nih, dapat rukuk, dapat 1 rakaat ya. Ada kesempatan sedekap. Sebagian ulama tetap suruh untuk sedekap dulu. Jadi masuk, walaupun imam lagi rukuk ya, Allahu Akbar. Terus dia kejar lagi, Allahu Akbar untuk rukuknya. Nah masalahnya kalau dia sedekap tadi, kemungkinannya imam siap bangkit. Imam tinggal naik nih. Imam tinggal naik, dia pakai sedekap lagi, telat. Berarti dia pentingkan apa tadi? Sedekap. Ini sunnah. Kejar imam tadi apa? Wajib. Maka dia pilih yang mana? Nah, pilih yang lebih wajib tadi. Itu contohnya. Jadi dalam sholat bisa ada pertimbangan-pertimbangan seperti itu. Seperti yang waktu kita contohkan, imam sudah terlanjur berdiri. Imam berdiri, terus lupa tasyahud awal. Maka apa yang harusnya dipilih? Imam tetap lanjut. Makmum gimana makmum? Ikuti imam. Kalau mau menyelisih imam gimana? Sholat batal. Itu kan lanjutannya Safinatun aja nanti itu. Nggak boleh menyelisih imam dalam sunnah yang fahisyah, sunnah yang kelihatan jelas beda gitu. Karena nyelisih itu. Nggak boleh nyelisih imam dalam sunnah fahisyah, sunnah yang kelihatan jelas. Itu jelas nyelisih imam, nggak boleh. Maka imam lanjut ya makmum ikut lanjut. Dia tinggalkan tasyahud awal tadi, tinggalkan sunnah abad, dia beralih kepada ya rukun karena sudah berdiri. Ya, contoh lagi di sini disebutkan menahan buang hajat disamakan dengan menahan kentut yang seharusnya keluar. Nah, sama ya, ada keadaan buang hajat, ada juga kentut. Juga hal tersebut disamakan dengan segala hal yang melalaikan orang yang sholat atau membuat tidak khusyuk ketika sholat. Misalnya adalah keadaan sangat panas atau sangat dingin, keadaan sangat lapar, keadaan sangat haus. Keadaan-keadaan seperti ini diselesaikan dulu. Lapar berarti apa? Makan. Haus berarti apa? Minum dulu. Karena nantinya membuat orang itu tidak khusyuk di dalam sholat. Hadis ini sama seperti hadis yang sudah kita bahas sebelumnya, sudah dibahas tentang hadis Anas mendahulukan asya, yaitu makan malam, ya, baru kemudian sholat. Baik, hadis berikutnya yang terakhir di pembahasan khusyuk. Sholat dalam keadaan menguap.
Baik. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala at-tatha'ubu minasyaitani fa idza tasa'aba ahadukum falyakzim mastata'a. Dibaca. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, menguap itu gangguan dari setan. Apabila salah seorang di antara kalian menguap, adalah dia menahan sekuatnya. Diriwayatkan oleh Muslim dan Tirmidzi. Falyakzim mastata'a, hendaklah dia itu menahan sekuatnya. Ini tentang menguap dalam sholat. Namun hadis ini sebenarnya berbarengan dengan bersin. Kalau menguap itu disuruh tahan. Setelah menguap baca apa? Astagfirullah, atau subhanallah, atau Allahu Akbar. Nggak ada, suruh tahan diri aja. Nahan ya kan? Kalau setelah bersin baca apa? Itu baru ada bacaan. Alhamdulillah. Terus nanti yang mendengar jawab yarhamukallah. Terus nanti dibalas yahdikumullah wa yuslih balakum. Kalau dalam sholat hanya boleh alhamdulillah saja, yang bersin saja, cukup lirik aja untuk dia. Tapi yang lainnya nggak boleh jawab. Jika jawab itu sama seperti orang lagi sholat diberi ucapan salam, nggak boleh dijawab. Nah sekarang kita lihat faedahnya. Yang pertama, disebut menguap itu dari setan. Berarti hal ini dibenci, menguap itu dibenci berarti. Kenapa sampai di sini sebutkan dari setan? Karena menguap itu menunjukkan dia lagi malas dan ingin tidur. Keadaannya berat. Ya nah, kalau mau ngantuk kan menguap itu kayak gitu kan. Pingin tidur, lagi malas. Kesel, capek. Menguap disandarkan pada kata setan karena setan itu jadi faktor pendorong jadi malas. Awalnya itu dari banyak makan, banyak minum, akhirnya menjadi apa? Malas. Pak, hal-hal banyak yang nggak boleh apa? Hal-hal banyak yang nggak boleh apa? Bapak-bapak. Hal-hal banyak yang nggak boleh itu apa saja? Tadi sudah banyak makan. Apa lagi? Banyak tidur. Coba catat nih hal banyak yang nggak boleh, yang dihindari. Ada di kajian malam Kamis nanti saya bahas. Kata Imam Ibnul Qayyim ada hal-hal banyak yang nggak boleh. Ada 4. 1. Banyak memandang. 2. Banyak bicara. Banyak ngomong terus. 3. Banyak makan. Minum masuk situ ya. 4. Banyak bergaul. Banyak gaul. Apa saya tadi? Ulang. 1. Banyak mandang. Nah, pandangannya nggak dijaga. Berbicara. Yang kedua apa? Banyak bicara. Tapi bukan berarti harus menang terus, harus diam terus kalau ketemu orang gitu ya. Ada bicara. Saatnya bicara ya bicara. Saatnya diam itu diam. Terus yang ketiga apa? Banyak makan. Nabi SAW itu katakan tidak ada tempat yang lebih jelek daripada memenuhi perut. Tempat yang paling jelek untuk diisi penuh itu apa? Perut. Cukup keturunan Adam mengkonsumsi yang dapat menegakkan tulangnya. Jadi kalau makan itu tujuannya untuk menegakkan tulang. Artinya bisa gerak, bisa berdiri, bisa jalan, bisa beraktivitas, bisa negal. Nah itu. Kalau ngeleh banget ya tergantung tiap orangnya beda-beda makanya. Bukan berarti nggak boleh makan banyak, tergantung energinya untuk apa gitu loh. Kalau memang menjadi suatu keharusan untuk diisi, maka 1/3 untuk makan, 1/3 untuk minum, 1/3 untuk nafas. Kalau kita 1/2 untuk makan, 1/2 untuk minum, nafas nggak bisa. Susah nanti itu. Terus yang berikutnya banyak bergaul lah. Kata Imam Ibnul Qayyim nih, Ibnul Qayyim katakan bergaul itu ada 4 model di sini.
Kita lihat-lihat nih bergaul bagaimana nih. Ada bergaul seperti kita lagi butuh makan. Berarti bergaulnya di sini sangat-sangat diperlukan. Bahkan makan kita butuh tiap waktu enggak? Setiap waktu tiap hari butuh makan ya. Nah, akhirnya kita butuh tiap waktu. Ini contoh bergaul dengan ahli ilmu, dengan para ulama. Ya boleh setiap waktu. Tapi ya lihat juga gitu. Artinya kita butuh ilmu gitu. Kita butuh ilmu. Yang kedua, bergaulnya itu seperti orang yang butuh obat. Obat itu setiap hari dibutuhkan? Tidak. Hah? Obat setiap hari dibutuhkan, Pak? Ya ini obat ini bukan obat hati nih, obat fisik ini. Bagi yang sakit butuh tiap waktu kan, tapi kalau nggak sakit butuh obat? Enggak. Nah, berarti yang ibarat yang kedua ini bergaulnya itu seperlunya saja. Misalnya mau amalat, dia mau beli, mau jual gitu. Iya kan? Kan waktu tertentu saja. Bukan tiap hari dia harus beli, bukan tiap hari dia harus jualnya. Kecuali kalau memang dia pedagang gitu ya. Nah, dia mau berobat juga ya. Tergantung dia dengan dokter, dia bergaul gitu ya. Memang ada perlu saja. Berarti yang kedua ini keadaan yang perlu. Yang ketiga, bergaul itu malah nambah penyakit. Jadi bergaul dengan dia tuh kayaknya nggak pernah bagus-bagusnya itu loh. Waktunya habis. Main catur. Kemarin apa hukum catur? Apa hukum catur kemarin? Pak Parjo? Haram. Indal mazhab apa? Makro. Minimalnya makro. Nggak sampai haram. Yang haram tuh dadu itu. Kalau catur tuh masih bisa mikir gitu. Ya cuma sia-sia saja, baiknya enggak gitu. Tapi kalau ada yang main pun nggak sampai dosa gitu. Tapi kalau dadu beda. Karena sering bergaul sampai setiap malam itu Caturan terus, nah, dikurangi. Sama seperti rokoknya dia mbok leren gitu loh. Terus yang keempat, tadi yang ketiga bergaul karena apa tadi? Bergaul malah nambah penyakit. Yang keempat bergaulnya itu malah ini seperti dapat racun. Seperti dapat racun. Kalau di sini Ibnu Qayyim contohkan itu seperti bergaul dengan ahli bid'ah, orang sesat gitu. Ya, ahli bid'ah orang sesat. Kalau yang ketiga itu ya ada yang buat kita tuh penyakit terus, dan menambah penyakit terus, ngomongnya dunia terus. Harusnya dia itu banyak-banyak tobat ya, namun ngomongnya dunia terus yang dipikir. Kemarin saya ke Jakarta terus yang undang itu mantan hakim gitu. Tapi dia ada difitnah terus masuk sel gitu. Pak yang di dalam penjara itu semuanya pada tobat atau enggak? Atau masih mikir dunia juga gitu. Ya masih ada juga yang tetap mikir dunia terus itu. Oh enggak tobat-tobat juga ya? Iya tergantung itu. Ada yang belum sadar juga gitu. Berarti bergaul tadi dengan 4 ya. Yang dipilih yang mana kalau gitu? 1, 2, 3, 4. Nomor 1 dan 2. Minimal nomor 1 itu harus ada tiap waktu. Kalau nomor 2 ketika kita itu butuh. Nomor 3 dan 4 dihindari. Berarti 4 banyak yang dihindari. Banyak memandang, banyak bicara, terus banyak makan, terus banyak bergaul. Baik. Berarti kalau tadi bahasan kita menguap tadi, itu akibat banyak apa tadi? Banyak makan. Makannya diatur. Pola makannya itu diatur. Kalau bakdo maghrib ya dikurangi, karena energi nggak terlalu banyak lagi kalau waktu malam Pak. Jangan kebalik, sarapan paginya makan siangnya balas dendamnya makan malam. Salah itu Pak.
Saya pernah singgung kebiasaan Nabi, para sahabat dulu itu mau maghrib baru mereka mau nyantap makan. Iya kan? Kalau makannya malam-malam terus ya gitu deh. Perutnya tambah maju terus itu. Nah, kalau pagi itu masih malas. Pagi masih malas. Kayak puasa. Justru kalau pagi itu energinya banyak, makannya banyak-banyak. Siang juga, malam dikurangi. Malam sudah 8 kali. Apalagi yang kolesterolnya tinggi itu. Malam itu yang jenengan kurangi itu gampang. Kalau pengen lemu tuh Pak, kurangi nasi goreng malam-malam. Itu aja kuncinya. Iya, kalau nasi goreng. Kurangi nasi goreng, mie godok itu. Tuh biang-biang masalah itu. Mau sekali-sekali saja, jangan tiap malam lele, nasi goreng. Wah, itu lemak-lemak semuanya itu. Terus tunggu aja kok lemu semuanya. Sakwarak lemu aja nanti. Itu kuncinya cuma itu. Nah, sekarang adab ketika menguap. 1 ditulis, adab ketika menguap, Pak. Yang dilakukan apa? Yang pertama, mulutnya ditutup, merapatkan 2 bibir. Tutup. Tutupnya bisa dengan cara gimana? Nah, lihat yang kedua, meletakkan tangan pada mulut. Ini lebih menahan nih. Namun kalau masih bisa dia tahan gitu, tanpa meletakkan tangan di mulut. Seperti hadis di sini disebutkan, "Idza tasa'aba ahadukum fis sholati falyaqdi mastata'a fa inna syaitana yadkhul." Hadis tadi ya. Jika salah seorang di antara kalian menguap dalam salat, maka hendaklah ia tahan semampunya karena setan ketika itu sedang masuk. Di dalam riwayat lain disebutkan falyumsik biyadihi, dia tahan dengan tangannya. Gitu. Dia tahan dengan tangannya. Adab yang berikutnya yang ketiga, jangan sampai mengeluarkan kalimat ha. Apa ha? Menguapnya itu sampai ha terus mulut terbuka. Nah, lihat di sini, ini dalilnya nih. Coba perhatikan dalilnya baik-baik ini. Wa amma tasa'u fa inama huwa minasyaitan. Fa idza tasa'aba ahadukum falyaruddahu mastata'a fa inna ahadakum idza tasa'aba dhahika minhu syaitan. Adapun menguap maka ia itu dari setan. Apabila salah seorang di antara kalian menguap, hendaklah ia menahan semampu mungkin. Karena jika salah seorang di antara kalian menguap, maka setan tertawa karenanya. Maka jangan buka mulut terus bilang apa? Ha. Ada untungnya masker, orang ketahuan gitu. Tetap ditutup, beda lagi tuh Pak. Setan mau tembus-tembus masker juga bisa. Nah, adapun di sini ada catatan dari Syekh Abdullah Fauzan, orang awam itu ada yang menyatakan kalau menguap itu baca ta'awudz, itu tidak ada dalilnya. Tidak ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, enggak ada dalilnya. Walaupun untuk ngusir setan gitu. Kadang niat kita baik tapi ya kalau enggak pas ya enggak pas gitu. Sama seperti orang mau masuk sholat itu Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun untuk menghilangkan waswas setan, ya kalau tidak ada dalil ya enggak perlu, sudah. Baca Anas sebagian imam gitu, tidak perlu. Istighfar menguap. Oke, tidak perlu juga karena tidak ada dalil. Nah, sekarang kalau dalam sholat tadi gimana? Kalau dalam sholat, dalam hadis apa? Ditahan atau tidak? Falyakzim mastata'a, ditahan itu mulutnya. Berarti bisa bentuknya 2 ya. Mulutnya ditutup ataupun mingkem. Ya, mingkem kan dia tutup. Atau ambil tangan. Boleh dua-duanya. Geraknya membatalkan sholat nggak? Nah, ini gerakan butuh atau tidak ini? Butuh, tidak batal. Ya, ingat ya kalau gerakan butuh tidak batal gitu. Itu dalam pandangan dalam mazhab juga sama. Gerakan butuh tidak batal sholat.
Misalkan butuh. Ya, kalau butuh tidak batal sholat. Nah, dia tahan, ulang lagi gitu. Oh, dia tahan lagi gitu. Itu butuh namanya. Nah sekarang lagi baca Al-Quran, mau menguap ini. Bacaannya dilanjutkan atau dihentikan? Nah lihat ini ya, ketika sedang baca Al-Quran lantas akan menguap, hendaklah bacaan Al-Quran dihentikan agar tidak mengubah susunan bacaan Al-Quran. Dihentikan dulu. Karena kalau lagi baca Quran terus sambil menguap, wah itu hurufnya berubah itu. Hal ini berlaku juga ketika membaca Al-Quran di luar sholat. Jadi dalam sholat maupun di luar sholat sama. Baik, kita masuk di bab yang baru seputar masjid. Nah, ini baru masuk masjid nih. Saya belum berikan linknya ini. Sekarang masuk masjid, bahasan masjid, Pak. Nah, sekarang pengertian masjid dulu kita bahas. Masjid itu bentuk jamaknya masajid. Masjid itu isim makan, berasal dari kata sajada yasjudu, masjidun ya. Terus masjid dari pengertian bahasa ini berarti tidak dimaksudkan pada tempat tertentu, artinya tempat untuk sujud. Kita lihat istilah kata masjid dulu. Masjid kita bahas masjid ya. Masjidun, masjidun dari kata sajada. Sajada yasjudu. Yasjudu. Berarti dari kata apa? Sujud. Ya dah? Ini isim makan, berarti tempat untuk apa? Sujud. Berarti sifatnya masih umum nih masjid nih. Nanti di masjid ini ya tempat untuk sujud, di rumah juga bisa sujud nggak? Bisa. Nah, tempatnya umum nih. Berarti di setiap tempat. Secara istilah namanya masjid. Maaf, secara bahasa namanya masjid. Kenapa masjid itu diambil dari kata sujud? Kok nggak diambil dari kata rukuk? Kok nggak diambil dari kata i'tidal? Kok nggak diambil dari kata berdiri gitu ya? Namun diambil dari kata apa? Sujud. Nah di sini kata para ulama, karena sujud adalah gerakan sholat yang paling utama, karena dekatnya seorang hamba dengan Allah, itulah yang dijadikan alasan diambilnya istilah masjid dari kata sujud. Karena sujud ini tempat paling dekat kita dengan Allah. Ini tempat kita paling dekat dengan Allah. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aksirut du'a. Tempat yang kita itu dekat dengan Allah yaitu ketika sujud. Sujud disebut dalam hadis. Maka disuruh memperbanyak doa saat itu. Dan sujud itu menunjukkan tempat yang paling rendah. Kan ini berdiri ya. Berdiri ya, baca surat. Kemudian tengah-tengah rukuk kan? Nah, kalau sujud itu paling bawah, paling rendah. Mau sampai raja pun tetap disuruh sujud. Gak bisa dia bilang, wah saya ini raja, saya nggak mau sujud. Terlalu rendah itu. Ya tetap, kalau manusia tetap disuruh apa? Sujud. Sujudnya tempat paling rendah, tapi dekat kita dengan Allah. Namun secara istilah, masjid itu adalah segala tempat dari muka bumi. Namun kalau kita bahas istilah fuqaha ya, tempat dari bumi yang bebas dari kepemilikan pribadi, lalu dikhususkan untuk sholat dan ibadah. Nah, berarti lihat pengertiannya. Tempat dari bumi, masjid ya. Ini pengertian istilah fuqaha ini.
tempat dari bumi tempat itu sifatnya apa? Bebas dari kepemilikan pribadi. Berarti sudah diniatkan diwakafkan ya. Walaupun surat wakafnya belum keluar. Yang penting sudah diniatkan untuk apa? Wakaf. Walaupun tidak ada surat, yang penting niat aja. Oh, saya mau tempat ini, saya mau jadikan musola. Nanti orang-orang yang lewat transit di situ. Berarti dia sudah niatkan ini untuk masjid dan itu tidak jadi milik pribadi. Terus yang ketiga, dikhususkan untuk sholat dan ibadah. Nah, dikhususkan untuk sholat dan ibadah. Walaupun syarat sholat tidak mesti di masjid. Paham? Termasuk kita mau berjamaah ya. Syarat sholat berjamaah tidak mesti di masjid. Tuh, ingat baik-baik. Syarat sholat berjamaah tidak mesti di masjid. Termasuk syarat sholat Jumat juga. Seandainya misalnya lapangan parkir DS itu ya dipakai untuk sholat Jumat, ya sah. Yang tidak membolehkan sholat Jumat di tempat seperti itu artinya cuma di masjid saja, cuma mazhab Malik. Kalau mazhab Syafi'i masih dibolehkan. Syarat sholat Jumat itu kalau dalam mazhab itu cuma masjidnya itu ada di khitatul balad, di suatu daerah gitu, khitatul balad. Di Jogja ini kan orang-orang mukim kan, nah berarti di daerah itu tuh. Di Gunung Kidul ya, berarti daerah ini. Kalau sudah keluar dari batas negeri artinya dia sudah di lautan gitu. Kan gak ada orang mukim di situ. Nah, di sholat Jumat gak ada di sini. Ini selama masih dalam batas wilayah walaupun bukan di masjid, boleh nggak sholat Jumat di situ? Boleh kalau didirikan sholat Jumat. Karena sholat tadi syarat tempat itu tidak mesti di masjid. Itu syarat sholat berjamaah, syarat sholat 5 waktu, syarat sholat Jumat itu tidak mesti di masjid. Ya, kalau pakai istilah mazhab ini ada syarat berat lagi. Semuanya di Gunung Kidul itu tidak bisa dipenuhi semuanya itu. Harusnya khitatul balad ini misalnya ini kabupaten itu harusnya itu. Ya. Satu kabupaten itu tidak boleh ada sholat Jumat yang berbilang. Jadi cuma satu tempat saja. Paham? Satu tempat saja. Jadi Wong Rongkop sampai Purwosari itu cuma satu tempat saja itu sholatnya itu. Nggak boleh sholatnya itu sholat Jumat sini ada kalau satu kota. Coba praktekkan itu coba kalau pakai mazhab itu. Nggak ada yang berangkat. Untuk menunjukkan itu banyak jamaahnya gitu loh. Kalau satu Jogja mungkin cari tempat kayak alun-alun atau lapangan bola gitu. Nah, kalau mau diterapkan ini sulit sekali ini. Apalagi kalau pakai syarat 40 loh itu. Tahu syarat 40? Jadi kan di masjid Pak Sudir berapa jemaah? Berapa banyak itu? 60 70. Nah, 60 beliau bilang gitu. 60 itu yang dihitung 40 itu yang dewasa. Anak-anak orang masuk hitungan 40, Pak. Anak-anak 20, orang dewasa 40. Ada ibu-ibu tambah 5 Ustaz. Nah, ibu-ibu dikurangi berarti jadi cuma 35. Jadi disuruh sholat zuhur aja itu. Kalau pakai syarat ini tadi. Berat itu. Kalau di Bibal 40. 40. Enggak masuk anak-anak loh Pak Nurin. Enggak masuk ya, masuk aman berarti.
Harusnya Bible sama ini jadi satu itu sumber itu. Itu jadi satu. Harusnya. Makanya ini angel banget nih kalau diterapkan nih. Oh sekarang satu dusun sih 2 masjid, 3 masjid ya dah. Wah, angel banget itu. 3 masjid. Dan cuma satu aja kan. Satu dusun itu. Bukan desa loh ini. Apalagi bicara kota. Wah, angel itu. Kalau sudah bahas sholat Jumat sudah pasrah aja itu ya. Sudah sholat Jumat aja. Apalagi beda pemahaman nggak mau. Nah, ingat ya tadi ya. Tempat dari bumi berarti dimanapun masjid terus bebas dari kepemilikan pribadi. Jadi nggak boleh ada unsur-unsur pribadi. Wah ini masjid saya, besok diwariskan lagi gitu, atau masjid ini nanti jadi rebutan hak waris. Oh nggak bisa, lepas dari kepemilikan apa pribadi. Terus dikhususkan untuk sholat dan ibadah di situ. Paham ya? Nanti tentang masalah sholat tahiyatul masjid lagi nanti berbeda lagi tuh. Karena ada tempat yang cuma difungsikan jadi musola atau jadi masjid saja, seperti di tempat-tempat transit. Misalnya keluar dari stasiun itu ada musola kan? Ada musola kecil dibuat gitu. Nah, nanti hukum tahiyatul masjidnya ada di situ. Apakah tempat ini tahiyatul masjid atau tidak? Kalau masuk sini kan jelas. Ya. Masuk sini kan jelas. Atau di musola kecil lah itu juga jelas. Masuk nanti tahiyatul masjid. Walaupun namanya musola. Enggak usah tahiyatul musola itu enggak ada. Tahiyatul masjid tetap. Misalnya ada di kantor itu ada yang difungsikan cuma ukuran ruangan 3x3. Jadi musola kan ada kan? Nah, itu apakah masuk situ perlu tahiyatul masjid? Nah, itu kan tidak difungsikan untuk kepemilikan pribadi. Tidak bebas dari kepemilikan pribadi, itu kan ada miliknya toh. Berarti cuma difungsikan saja. Nah, di situ baiknya tidak tahiyatul masjid. Sekarang fungsi masjid. Fungsi masjid itu satu untuk zikir. Tempat kita mengingat Allah. Terus untuk sholat. Terus apa lagi? Baca Al-Quran. Belajar Al-Quran situ ya. Terus mengajarkan agama. Mengajarkan agama di sini berarti bukan hanya fungsi pas Jumatan. Ya. Dan Nabi SAW itu katakan, "Habul bilad ilallah masajiduha wa abghadul bilad ilallah aswaquha." Tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid. Yang paling dicintai itu masjid. Yang paling dibenci oleh Allah adalah pasar. Orang borong di situ, ada yang ngapusi, ada yang naikkan harga tinggi, ada yang zolimi yang lainnya. Ada yang nyakiti pedagang yang lain, ingin tidak disaingi, dia fitnah yang lainnya itu. Dia sumpah-sumpahan. Ya, ada yang sama-sama jualan gitu, fitnah yang lain lagi biar pindah ke jualannya dia. Oh, macam-macam tuh kalau di pasar itu. Nah, ini fungsi masjid ya. Untuk mengingat Allah, sholat, apalagi belajar Al-Quran ya, baca Quran, apalagi mengajarkan agama, majelis-majelis ilmu yang ada dalam masjid, tidak hanya pas Jumatan saja. Nah, itu pengantarnya. Insyaallah pekan depan kita bahas lanjutan seputar masjid, aturan-aturannya dan seterusnya. Dan untuk pekan depan jam 8 itu ada sunatan masal. Jam 8 ya? Jam 7? 8. Jam 8 ada sunatan masal. Kuota sudah tercukupi, Pak Abdul? Oh, kuota bukan tercukupi, sudah melebihi kuota. Padahal nggak ada poster loh itu, kita nggak sebar poster itu. Berapa sekarang? 95. Ya Allah, 95 dari 75 jadi 95 loh.
Mikir lebih banyak orang itu lebih mumet daripada mikir wong siji, Pak. Gitu dong. Iya. Mikir sedikit itu lebih enak daripada mikir banyak. Kok masih ada yang peduli mau sunat? Iya maksudnya. Ya, alhamdulillah berarti ya. Kalau saya sunat Nanti Pak Wakil Bupati yang ngasih aja. Pesan. Nanti kirim surat itu. Nih. Nanti yang komite bapak yang lainnya mau hadir monggo, sama bupati atau wakil bupati nanti kita mau undang, tapi nggak tahu nih datang atau enggak atau di dispo nanti. Baik, ada pertanyaan silakan. Ye. Kalau kita apa? Baca Al-Quran mah? Kalau kita sudah membaca Al-Quran, itu kita kentut atau bersendawa itu suruh berhenti bacanya. Kalau kentut berarti wudhu batal, nggak boleh lanjut baca Quran dulu, suruh wudhu, karena dia sentuh Al-Quran tadi kan. Tapi kalau bersendawa, iya berhenti dulu, biar nggak potong bacaan nantinya, biar nggak mengganggu bacaan. Kalau yang kaitannya dengan batal wudhu itu yang berarti yang kentut batal wudhu, maka tidak boleh menyentuh Al-Quran secara langsung yang mushaf. Namun yang kalau terjemah tidak masuk dalam mushaf masih boleh disentuh. Namun baiknya tetap wudhu karena baca Al-Quran. Ya, Pak Sulen. Ini dalam perjalanan rombongan, dalam perjalanan itu banyak bicara, udah mulai makan yuk gitu. Ya, terus Terus di situ kan mampir di warung. Saat pesan belum jadi itu, belum tersajikan itu dagang. Itu baiknya kita tunggu makan atau warung lagi ya, warung kan bukan punya sendiri ta. Berarti dahulukan makan dulu. Habis itu sholat berjamaah. Baik, bisa dianggap uzur itu. Berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang saya sampaikan perihal tempat sholat besar. Misalkan kita lagi menuntut ilmu di suatu rumah warga misalnya, terus kita dengar ada. Ya. Sementara jadwal sholat itu sebelum asar sampai mendekati maghrib. Ya. Baiknya kita itu di dalam melakukan sholat itu di rumah itu apa kita itu mendatangi masjid? Lebih afdol ya datangi masjid. Pasti itu semua sepakat lebih utama daripada rumah. Jadi kalau mau pilih tempat utama ya ke masjid. Namun sini masalah waktunya, mau langsung ya dah. Berarti hentikan apa ya, pengajian. Hentikan pengajian, terus ke masjid, nanti balik lagi, ataukah nanti diundur saja, tetap ke masjid juga tapi jadi bukan jamaah pertama. Kalau mau afdolnya ya jamaah pertama gitu. Tapi kalau ingin sekadar dapat berjamaah saja, ya jamaah kedua tidak apa-apa. Nanti lihat kebutuhannya seperti apa. Gitu. Ya, baik, ada lagi? Ya, lewat Zoom coba. Baik Ustaz, via chat atau via Via chat ada, via chat? Bismillah, Ustadz izin bertanya, kalau kentutnya pada saat zikir setelah sholat fardu, apakah kita wajib berwudu lagi atau bagaimana sebaiknya Ustadz? Disunahkan untuk zikir ba'da sholat fardu tetap dalam keadaan wudu. Tetap dalam keadaan wudu. Lebih afdal itu. Ya, berikutnya lagi. Bismillah, izin bertanya, bagaimana cara nikah lagi selain walinya kakak sendiri dan kakak sendiri ini tidak mau menikahkan? Kakak sendiri tidak mau menikahkan. Itu kalau nikahnya resmi di KUA, nanti KUA akan tunjuk siapa yang jadi wali ya. Itu urusan di KUA nanti.
siapa yang pas untuk jadi walinya nanti di KUA insya Allah akan diputuskan itu. Baik, bisa yang resen? Pak Umul Zahra Romaiso, silahkan dibuka mic-nya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya soal sholat Ustaz, yang kalau baca surat pendek itu boleh nggak sih misalnya bacanya sama gitu Ustaz? Jadi kalau tiga rakaat itu bacanya anas semua gitu, apalah Si gitu. sisa masih sah tapi kurang afdol. Oh, Sisa tetap sah tapi kurang afdol. Iya. Terus kalau bacaan surat pendek dalam sholat itu ada aturannya nggak sih Ustaz? Bacanya misalnya rakaat pertama dari awal dulu misalnya At-Takasur, terus yang kedua bisa rakaat kedua misalnya Al-Ikhlas gitu, atau sebaliknya kayak gitu, harus kayak gitu nggak sih Ustaz? Pakai urutan dalam Al-Quran Bu. Jadi misalnya surat Al-Lahab itu lebih urutannya dari sebelah kanan ya. Al-Lahab dulu, baru kemudian Al-Ikhlas. Nggak bisa dibalik gitu. Afdolnya kayak begitu. Seandainya urutannya dibalik pun tidak masalah, tapi lebih bagus pakai urutan gitu. Mana urutan surat yang lebih dahulu, yang urutan surat paling akhir. Oh baik. Terus satu lagi di luar tema boleh Ustaz? J, silakan. Misalnya gini, misalnya saya beli mobil gitu sama temen gitu. Terus dalam beberapa minggu atau sebulan kemudian orang yang jual mobil itu mau dibeli lagi sama dia, itu kira-kira saya boleh ngambil untung nggak ya Ustaz? Cash, dua-duanya cash ya? Iya. Boleh, Yes. boleh ambil untung. Oh boleh ya Ustaz? Iya. Oh, baik. Walaupun misalnya nih di awal nanti saya beli lagi ya mobilnya, jangan kemana-manain, itu kalau kayak gitu Boleh saja. boleh juga. Oh baik Ustaz. Iya. Cukup. Jazakallahu Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, berikutnya lagi. Reza Danis, silahkan dibuka mic-nya. Reza Danis Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustaz tentang hadis yang menjaga 40 hari tidak ketinggalan takbir itu Pak Ustaz. Itu penjelasannya Pak Ustaz. Untuk hadisnya itu 40 hari 40 harinya. tidak ketinggalan takbir pertama ya Pak Ustaz. Kalau hadis itu tidak ketinggalan takbir ya berarti dia dapati takbir terus bersama imam gitu. Kalau dia dapati imam baca Fatihah berarti sudah ketinggalan takbir namanya. Kalau misalkan ada ujur itu misalkan sholat wajib tersebut ketinggalan itu karena hujan deras, itu kita nggak dapat ya? Itu namanya uzur Pak, jadi tidak mendapatinya ya? Karena ada uzur tadi nggak masalah. Dibolehkan ya. Iya. Terus yang berikutnya Pak Ustaz, kalau misalkan kita mau sholat yang jamaah ya Pak Ustaz di masjid, jadi kalau kita untuk tidak ketinggalan takbir pertama itu kita wudhu dengan hanya mengikuti rukun yang lima bagian tubuhnya Ustaz, itu dibolehkan ya Ustaz ya? Apa tadi ini bahasan apa Pak? Yang tadi yang untuk mengejar takbir pertama tadi Pak Ustaz, kita misalnya di masjid, terus ternyata terburu-buru untuk wudhu kalau memang lengkap. 6 rukun Pak, 6 rukun. 6 rukun itu bisa memenuhi ya, cukup ya. Tapi jangan tergesa-gesa kalau wudhunya, takut ada bagian yang tidak terbasuh, itu malah jadi masalah. Dulu pernah sahabat itu ada yang kejar sholat asar gitu bersama Nabi SAW. Karena terburu-buru akhirnya bagian tumit nggak kebasuh, padahal bagian wajib gitu. Maka Nabi SAW jadi harus tetap mengikuti dari ini Pak ya. Tetap lebih bagus sempurna wudhunya gitu. Ya. Oke, makasih Pak Ustadz. Pertanyaan dari anak. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya lagi. Rizky, silakan buka mic-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanya gini Ustaz, kan saya sholat badiah, terus habis itu tiba-tiba ada yang maksudnya ada yang jadi imam saya gitu. Sedangkan belum kira itu saya itu sedang sholat wajib. Jadi apa saya batalkan sholat saya?
Enggak, tetap lanjut. Sholat fardu pertama Tetap atau gimana lanjut. Ustaz? Tetap lanjut. Tetap lanjut, habis itu saya makmum ke orang yang menepuk saya tadi. Gitu ya Ustaz? Jadi imam berarti ya? Iya, tadinya kan saya jadi imam, dia makmum ke saya gitu. Terus? Jadi saya dapat badiah saya, terus skopiah saya, terus saya makmum ke yang menjadi apa gimana Ustaz? Kan ibu lagi sholat apa? Lagi sholat Iya kopiah. kan? Terus dia mau sholat apa yang di belakang? Makmum sholat fardu. Fardu. Ya sudah, kenapa ubah niat di sini? Ubah niat apa maksudnya, Bu? Enggak, maksudnya jadi saya selesaikan sholat sunnah saya, lalu kan saya belum sholat fardu. Oh, ibu lagi qobliyah. Ya. Ya? Dia sholat fardu. Saya tanya ibu lagi sholat Iya, apa? saya sholat qobliyah, heeh. Habis itu mau sholat fardu kan. Berarti lagi qobliyah kan namanya? Lagi qobliyah. Qobliyah ibu jadi imam. Terus Iya. dia di belakang. Terus habis itu ibu selesaikan itu, ibu jadi makmum untuk dia, makmum bagi dia lagi. Iya, apa gimana Ustaz? Asalnya masih boleh sih seperti itu, tidak beda niat itu, masih boleh, nggak masalah Bu. Iya. Cuma kalau misalkan menjelaskan ke orang yang nggak ngerti itu kan, Yang- oh kamu mau habis jadi imam terus jadi makmum itu gimana? Ya, memang kalau bicara dengan orang yang nggak tahu ya kayak begitu Bu, jadi nggak nyambung gitu. Ya biarin aja Bu, nanti baru jelaskan aja. Baik Ustaz. Ya. Ya, Ustaz. Terus mau nanya Ustaz, kalau batas waktu duha itu gimana Ustaz? Batas waktu 2 sampai 15 menit sebelum waktu zuhur. Ya Ustaz. Ya. Jazakallahu khairan Ustaz. Assalamualaikum. Ya, berikutnya lagi. Satu lagi, silakan. Syarifah Hamidah, silakan di-connect-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ketika kita memakai mukena yang ada corak-corak kan sekarang banyak Ustaz. Nah itu bagaimana Ustaz ya? Pakai mukena yang ada apa Bu? Yang banyak corak, misalnya corak batik, apalagi kan di masjid-masjid kan Kalau sangat secara sulit kadang hukum- dapatkan mukena yang polos gitu Ustaz. Kalau secara hukum masih sah Bu. Tapi itu cuma masalah berpakaian nanti di luar rumah yang orang-orang lihat gitu. Tapi secara hukum misalnya itu pakai di dalam rumah saya tetap sah. Gitu. Oh, nah Ustaz. Kalau kita di jalan Ustaz Iya, mau sholat kalau gitu, apa sholat kita di- tidak mengganggu jemaah di belakang gitu Ustaz. Itu masalah lain Bu. Tapi kan ibu tanya kalau kesahan tetap sah. Karena syarat sholat cuma nutup aurat saja. Oh, nah Ustaz. Ya. Jazakallahu khairan Ustaz. Ya, Kum. Baik, kita cukupkan. Insyaallah ketemu lagi pekan depan Ji. Jam 8-nya ada sunatan masak. Ya, dan nanti daurah akan dilanjutkan di bulan Januari di pertengahan insyaallah. Demikian, mudah-mudahan manfaat dan Allah berikan kita taufik dan hidayah untuk terus nambah ilmu dan amal, dan kita semuanya diberikan istiqomah. Setelah ini salat isyraq kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo.